Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Anjani dari kelas 10C, asal sekolah SMAN 6 Samarinda Palaran. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pandangan geografi dari masa ke masa, aspek geografi dan konsep-konsep geografi. Yang pertama, pandangan geografi dari masa ke masa. Pertama, saya akan menjelaskan perkembangan pandangan geografi. Pada geografi klasik, geografi lebih banyak mendeskripsikan permukaan bumi, seperti bentuk wilayah dan letak suatu tempat. Tokoh pentingnya adalah Eratosthenes dan Ptolemy. Pada masa ini, geografi belum menggunakan analisis, hanya menggambarkan apa yang terlihat. Selanjutnya, pada geografi modern, di akhir abad ke-19, mulai muncul hubungan antara manusia dan lingkungan. Ada teori determinisme yang menyatakan bahwa alam menentukan kehidupan manusia, serta posibilisme yang menyatakan manusia dapat beradaptasi dan mengolah lingkungan. Tokoh utamanya adalah Bertrand Russell dan Fidel de la Blache. Memasuki abad ke-20, geografi berkembang sebagai ilmu keruangan. Pada masa ini mulai menggunakan data kuantitatif, peta tematik, model dan statistik. Contohnya adalah teori tempat sentral dari Chris Taylor. Pada masa geografi mutakhir atau masa kini, geografi menjadi ilmu yang memanfaatkan teknologi modern seperti sistem informasi geografis, SIG, GPS, dan penginderaan jauh. Fokusnya untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu ada dua aliran pemikiran, yaitu geografi ortodok dan geografi terintegrasi. Geografi ortodok lebih menekankan pada aspek fisik dan keruangan, sedangkan geografi terintegrasi menggabungkan aspek fisik dan sosial, sehingga lebih menyeluruh dalam mengkaji fenomena geografi. Yang kedua, aspek-aspek ilmu geografi. Dalam mempelajari geografi ada dua aspek utama. Pertama, aspek fisik, yang mempelajari fenomena alam seperti cuaca, tanah, relief, sungai, dan hewan sampai tumbuhan. Kedua, aspek sosial yang mempelajari aktivitas manusia, seperti kependudukan, ekonomi, budaya, dan pola permukiman. Kedua aspek ini saling berkaitan karena lingkungan memengaruhi manusia dan manusia juga dapat menyebabkan perubahan pada lingkungan. Ketiga, konsep-konsep geografi. Selanjutnya ada beberapa konsep geografi yang menjadi dasar analisis fenomena di permukaan bumi. Pertama, lokasi, menunjukkan posisi suatu tempat bisa absolut atau relatif. 2. Jarak memengaruhi mudah atau tidaknya interaksi antar daerah. 3. Aksesibilitas, tingkat kemudahan suatu wilayah untuk dijangkau. 4. Pola, susunan fenomena di muka bumi seperti pola permukiman. 5. Aglomerasi, pemusatan aktivitas di satu wilayah, contohnya kawasan industri. 6. Diferensiasi area, setiap wilayah memiliki karakteristik berbeda. 7. Nilai kegunaan, nilai manfaat suatu wilayah atau sumber daya. 8. Interaksi dan interdependensi, hubungan saling membutuhkan antar wilayah. 9. Keterkaitan ruang, fenomena di suatu tempat bisa dipengaruhi tempat lain. Kesimpulannya adalah geografi telah berkembang dari sifatnya yang hanya mendeskripsikan wilayah, hingga sekarang menjadi ilmu yang memanfaatkan teknologi modern dan memecahkan berbagai masalah lingkungan dan keruangan. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.